17, 14, 13, 10, 24 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah analisis pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Maya Riantini, SP.MSI. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang terbaru. Kasus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Saat ini, COVID-19 menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala dari COVID-19 yang paling umum yaitu demam, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga kesulitan bernafas. Lalu, bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari COVID-19? Yang pertama, yaitu rutin mencuci tangan, hindari kontak fisik dengan siapapun, hindari kontak langsung dengan hewan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut apabila belum mencuci tangan, gunakan masker bila bepergian, konsumsi buah dan sayur, rutin berolahraga, konsumsi daging dan telur yang matang, dan hindari keramaian. Berdasarkan sumber WHO, per 15 Juni 2020, dari 216 negara, yaitu sebanyak 7.405.148 jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana 431.192 jiwanya dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan di negara Indonesia, yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 39.294 jiwa, di mana adanya peningkatan sebesar 1.017 dari hari yang sebelumnya. Jadi, 55,9% dari yang terkonfirmasi atau sebanyak 21.973 jiwa masih dalam perawatan. Sedangkan 38,5% atau sebanyak 15.123 jiwa dinyatakan sembuh. Sisanya 5,6% atau sebanyak 2.198 orang dinyatakan meninggal dunia. Berikut merupakan peta sebaran kasus per provinsi di seluruh Indonesia. Dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling banyak terkena kasus COVID-19, yaitu sebanyak 8.978 jiwa. Sedangkan untuk Provinsi Lampung, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 166 jiwa. Berikutnya merupakan grafik perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari. Dapat dilihat bahwa perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 10 Juni 2020 yaitu sebesar 1.241. Selanjutnya, mari kita lihat grafik perkembangan kasus sembuh per hari dari tanggal 2 Maret hingga 15 Juni 2020. Dapat dilihat bahwa kasus sembuh tertinggi terjadi pada tanggal 14 Juni 2020 yaitu sebanyak 755 jiwa yang dinyatakan sembuh. Berikutnya adalah grafik perkembangan kasus meninggal per hari dari tanggal 2 Maret sampai 15 Juni 2020. Berdasarkan grafik tersebut, maka kita ketahui bahwa tanggal 15 Juni 2020 merupakan kasus meninggal tertinggi, yaitu sebanyak 64 jiwa yang dinyatakan meninggal dunia. Pandemi coronavirus atau COVID-19 telah menimbulkan dampak yang begitu besar bagi perekonomian, baik di dunia maupun di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami kondisi yang sangat sulit di mana 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman COVID-19. Saat ini, hampir seluruh negara tengah berjuang untuk menyelamatkan diri dari tatanan ekonomi yang begitu dahsyat, dari sisi permintaan, supply, hingga produksi yang terkendala akibat dari virus ini. Di bidang kesehatan, yaitu bagaimana cara pemerintah atau upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 agar yang sehat tidak tertular dan yang sakit dapat dirawat hingga sembuh. Sedangkan di bidang sosial ekonomi, pemerintah harus menjamin warga yang kurang mampu atau warga yang terdampak dari COVID-19 ini untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Bagaimana kondisi perekonomian negara Indonesia pasca COVID-19? Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik, jika dilihat dari tahun ke tahun di periode yang sama atau year on year, angka pertumbuhan di triwulan 1 2020 terhadap triwulan 1 2019 tumbuh sebesar 2,97%. Hal ini tentu saja tidak lepas dari dampak negatif dari COVID-19 yang menyebabkan banyak pembatasan dan pergerakan baik orang maupun barang sehingga ikut menghambat produksi dan distribusi dunia usaha. Apabila dilihat per kuartal, pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Dari sisi produksi per kuartal, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Untuk perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto atau PDB, atas dasar harga berlaku pada triwulan 1 tahun 2020 mencapai 3,922,6 triliun rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,703,1 triliun rupiah. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia sangat dirasakan oleh sektor industri, seperti perusahaan manufaktur otomotif yang di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka terhadap rantai pasokan global sehingga menghambat mereka dalam proses produksi. Selain itu ada juga industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara shift atau 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga bisa mengalami kerugian yang berujung pada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan dari artikel yang saya baca, pada tanggal 11 April 2020, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Selain sektor industri, sektor pariwisata dan penerbangan pun ikut terkena dampak dari COVID-19 ini. Sektor pariwisata dan penerbangan sepi pengunjung dan sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing. Lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari. Selanjutnya yaitu angka turis pun menurun hingga 6.800 per harinya, terutama turis dari Cina. Dampak yang kedua dari COVID-19 yaitu Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia di bawah level 50 yaitu hanya 45,3 pada Maret 2020. Dampak yang selanjutnya yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Dampak yang keempat, impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun 3,7% year to date. Dampak yang terakhir yaitu inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan, Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga minus 3,1% pada kuartal 2 tahun 2020. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan di banyak daerah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia yang hampir semuanya menyatakan negatif. Kemudian, beliau juga memperkirakan bahwa kuartal ketiga akan mulai membaik dan kuartal 4 akan mulai positif. Namun demikian, Menteri Keuangan memaparkan bahwa hasil asesmen terkini mengindikasikan kinerja triwulan 2 lebih baik dibandingkan hasil asesmen sebelumnya pada Mei tahun 2020 dan memberikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif sepanjang tahun 2020. Sekian pemaparan dari saya mengenai dampak perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy, dan tetap hindari keramaian untuk memutus penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.